Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah atau selamatkanlah urusan di antara saudara-saudaramu dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Allah juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ingatkah kalian nikmat Allah kepada kalian ketika dulu kalian bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan hati kalian sehingga dengan nikmat itu kalian menjadi saudara. Dan dulu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya untuk kalian supaya kalian mendapatkan petunjuk. Shadaqallahul azim. Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang di antara kalian beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya atau dengan apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wa sadaqa Rasuluhul Karim. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kalimat orang-orang beriman itu ikhwah, bersaudara, di dalam pemaknaan Al-Quran itu adalah sebuah kalimat yang padat isinya, dalam maksudnya, dan kalimat yang cukup serius. Bukan sekedar kalimat basa-basi. Kayak kita memanggil teman kita akhi gitu, saudaraku. Mungkin kalimat akhi atau ikhwah dalam pemaknaan kita hanya sekedar panggilan menghormati. Hanya sekedar sebutan menghargai. Tanpa ada tanggungan apa-apa dalam kalimat tersebut. Tetapi Al-Quran bukan seperti itu maksud dalam kalimat ikhwah. Kalimat ikhwah di dalam Al-Quran adalah sebuah kalimat yang mengandung tanggung jawab di dalamnya. Yang mengandung amanah yang besar di dalamnya. Yang mengandung
nilai yang sangat kuat di dalamnya. Tidak sebatas kalimat untuk menghargai orang lain. Jadi seolah-olah kalimat ikhwah itu kalimat akhlak. Seolah-olah kalimat saudara itu kalimat atau kata sekedar membahagiakan hati orang yang mendengar. Enggak seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Dan kalimat saudara ini adalah kalimat yang serius. Seperti apa makna ikhwah dalam Islam? Seserius apakah hubungan persaudaraan yang dibangun atas dasar keimanan di dalam Islam? Kalau kita mencari tahu di dalam sejarah Nabi dan para sahabat, yang pertama adalah ikhwah yang dibangun atas dasar keimanan, persaudaraan yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah, itu lebih kuat daripada persaudaraan yang dibangun atas dasar darah dan nasab. Buktinya apa? Buktinya di zaman Nabi dulu pernah terjadi sebuah perang yang sangat terkenal yang kita sebut dengan nama Perang Badar. Dan sebutan lain dari Perang Badar ini adalah Perang Furqan yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan di dalam Perang Badar, kita bisa membaca di situ jelas sekali disebutkan, ternyata di pihak kaum muslimin dan di pihak orang-orang kafir itu banyak sekali saudaraan, saudara nasab. Ada yang di pihak kaum muslimin anaknya, di pihak orang kafir ayahnya, perang. Di pihak kaum muslimin sepupunya, di pihak orang kafir sepupunya. Di pihak kaum muslimin ponakan, di pihak orang kafir paman. Di pihak kaum muslimin saudara, di pihak atau kakak, di pihak orang kafir adik. Jadi bisa dibilang seperti perang saudara. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Furqan ingin membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan persaudaraan nasab bisa terputus jika berbeda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iman bisa menyambung hubungan persaudaraan yang walaupun tidak dihubungkan oleh nasab atau hubungan darah. Jadi kalau malam ini kita membahas makna dari brotherhood, persaudaraan di antara kaum muslimin, poin pertama yang kita coba sadari dulu adalah persaudaraan dalam Islam itu hubungannya kalau karena iman lebih erat daripada persaudaraan karena darah. Bahkan nasab manusia nanti di akhirat semuanya akan terputus kecuali satu nasab saja, yaitu nasab Nabi Muhammad. Karena Nabi pernah mengatakan dalam sebuah pidatonya, pidato singkat, "Wahai manusia, sesungguhnya nasab-nasab kalian nanti di hari kiamat akan terputus kecuali nasab saya, yaitu ahlul bait. Sedangkan yang lain yang bukan nasab Nabi Muhammad tidak akan pernah terhubung lagi hubungan-hubungan nasab mereka kecuali karena iman." Makanya nanti di akhirat manusia itu akan dikelompokkan bukan berdasarkan keluarga atau nasab, tapi berdasarkan iman dan amal soleh. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan dibangkitkan berkelompok-kelompok sesuai dengan amal-amal mereka. Bukan sesuai dengan nasab, gen, DNA, darah mereka, bukan. Karena sejak kita meninggal dunia, nasab kita akan terputus nanti di akhirat, kecuali jika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk ayahnya Azar, Allah mengatakan, "Kami tidak akan mengampuni dia." Sesungguhnya doa Ibrahim itu hanya sekedar untuk menunaikan janji Ibrahim kepada ayahnya, tetapi Allah tidak akan mengampuni. Nabi Muhammad tidak bisa mendoakan pamannya Abu Talib. Nabi Lut dan Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan istri-istri mereka yang disebutkan di surat At-Tahrim. Padahal mereka punya hubungan yang sangat dekat, saling mencintai karena darah, tetapi kalau tidak dibangun dengan landasan iman, terputus nanti di akhirat.
Maka perlu kita sadari bahwa hubungan iman dalam Islam itu lebih kuat daripada hubungan nasab. Apalagi hubungan suku, apalagi hubungan kebangsaan, apalagi hubungan politik, dan seterusnya. Hubungan iman lebih kuat daripada hubungan apapun. Bukankah di antara kita sebagai manusia hubungan yang paling kuat itu adalah hubungan nasab? Hubungan nasab itu atau hubungan darah, adik kakak, orang tua anak, itu lebih kuat daripada suku, lebih kuat daripada bangsa, lebih kuat daripada negara, lebih kuat daripada geografis. Ternyata yang lebih kuat dari segala bentuk hubungan ini masih kurang kuat dibandingkan dengan hubungan iman. Sehingga dari sini kita dapat memahami bahwa ketika ada seorang mukmin yang terzalimi, yang disakiti, yang diusir dari kampung halaman mereka, yang dirampas hak-hak mereka, yang dibunuh, yang dibakar hidup-hidup, yang dalam keadaan sangat dinistakan, maka kita tidak perlu bertanya negara mana yang terjadi kejadian itu. Oh Suriah, oh ya udah jauh, bukan Indonesia. Oh Palestina, itu bukan Indonesia. Oh Myanmar, Rohingya, itu bukan Indonesia. Ini bukan pertanyaan orang yang beriman. Karena bagi orang yang beriman, hubungan yang paling kuat itu adalah hubungan innamal mu'minuna ikhwah. Lebih kuat daripada hubungan nasab. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kita punya adik, atau kita punya anak, atau kita punya orang tua, keluarga, nasab, satu rumah. Kemudian salah satu di antara keluarga kita ada yang disakiti oleh orang lain. Apakah kita bertanya bahwa dia itu keluarga saya atau bukan? Kita bertanya bahwa dia itu nasab saya atau bukan? Karena dia keluarga kita, kita tidak akan mempertanyakan hubungan dia dengan kita, tempat tinggal dia. Oh dia tinggalnya bukan di tempat saya. Sebutlah misalnya keluarga ini tinggal di Jakarta. Ayahnya tinggal di Jakarta, ibunya tinggal di Jakarta. Ada anaknya lagi pesantren atau lagi sekolah di Jogja. Di Jogja anaknya dizolimi sama orang lain. Apakah ayahnya akan berkata, anak saya tinggalnya di Jogja, jadi bukan tanggung jawab saya? Apakah akan berkata begitu? Hanya gara-gara letak geografisnya berbeda? Hanya gara-gara di Jogja itu bukan Jakarta, beda provinsi? Tidak akan mengatakan demikian. Mau dia di Jogja, mau dia di Kutub, mau dia dimanapun, kalau dia anak saya, maka saya pasti akan membela dia dan menuntut hak-haknya. Terserah dia mau tinggal di mana. Begitu juga dengan mukmin. Tidak perlu kita bertanya, oh tinggal di mana mereka? Atau kejadian itu terjadi di mana? Perang itu terjadi di mana? Di Palestina? Oh kalau begitu bukan saudara saya. Berarti bukan mukmin. Perlu kita muhasabah apakah kita orang yang beriman atau tidak. Karena ciri orang beriman, ikhwatun. Karena ada ciri orang beriman secara personal, ada ciri orang beriman secara jamaah. Kalau secara personal, ciri-ciri orang beriman itu adalah, orang yang beriman itu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini untuk personal kita. Orang yang beriman itu orang yang taat kepada Allah, orang yang tidak menentang Allah, orang yang begini, orang yang begitu. Itu amalan personal. Tetapi ada ciri yang lain, yaitu ciri orang beriman secara ummah, secara jamaah. Dan cirinya adalah ikhwatun, bersaudara, punya sense, punya spirit, punya perasaan persaudaraan di antara sesama orang-orang yang beriman. Mau tinggalnya di dalam negeri atau di luar negeri, mau dia kulitnya hitam atau kulitnya merah, mau dia berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab, yang jelas selama dia beriman kepada Allah, dia adalah saudara saya. Dan hubungan saya dengan dia lebih erat daripada hubungan saya dengan keluarga saya di rumah. Itu esensi dari ikhwah dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka pertanyaannya, apakah hubungan persaudaraan yang karena iman ini sudah muncul di dalam hati kita? Atau minimal sama dengan persaudaraan karena nasab? Atau persaudaraan karena iman itu masih lebih rendah daripada persaudaraan karena nasab? Atau bahkan
Hubungan iman itu bukan hubungan persaudaraan, hanya sahabatan, hanya pertemanan, hanya kenalan saja, sehingga tidak ada tanggungan apapun setelah kita mengatakan saudara. Ini perlu kita muhasabahi bersama-sama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sungguh tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Bahkan lebih baik lagi kalau dia mencintai saudaranya melebihi daripada dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an tentang nuansa persaudaraan yang Allah ridhoi itu seperti apa. Ini mungkin masuk ke dalam poin kedua, makna ikhwah. Kalau poin pertama, makna ikhwah itu adalah lebih erat daripada hubungan darah. Kalau poin kedua, seperti apa sih suasana persaudaraan yang dimaksud di dalam Al-Quran? Seperti apa sih namuzaj, gambaran dari persaudaraan yang Allah maksud di dalam Al-Quran? Gambaran dari persaudaraan yang dimaksud di dalam Al-Quran itu bisa kita temukan di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 atau surat 59 ayat 9. Ini adalah gambaran persaudaraan yang Allah inginkan. Surat 59 ayat 9. Apa firman Allah? وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ada 3 suasana atau gambaran persaudaraan yang Allah sebutkan di dalam ayat 9 surat Al-Hasyr. Pertama, orang yang bersaudara itu kata Allah yuhibbun, mencintai orang itu. Kalau kita tidak mencintai sesama mukmin, berarti kita belum punya semangat persaudaraan di antara orang beriman. Dan kalau belum punya semangat persaudaraan, berarti belum sempurna iman kita. Bahkan lebih mirip seperti orang-orang munafik yang membangun hubungan atas landasan kepentingan, bukan atas landasan cinta. Bagaimana perasaan kita terhadap orang-orang yang beriman, terutama orang beriman yang terzalimi atau orang beriman yang solih di antara mereka? Apakah kita mencintai orang solih atau justru kita dengki kepada orang solih? Makanya Allah berfirman, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan di dalam hati kami itu ada rasa tidak suka, benci kepada orang yang beriman. Melihat ada orang janggotan, teroris. Melihat orang pakai celana ngatung, walaupun saya tidak menganut mazhab celana ngatung, karena saya mengambil makna isbal itu adalah sombong, bukan ukuran celana, tetapi saya menghargai orang yang pakai celana di atas mata kaki. Ini mazhab. Ini namanya ikhtilaful ara'. Perbedaan pendapat, tetapi tidak berbeda secara hati. Islam tidak melarang kita berbeda pendapat. Yang dilarang itu berbeda hati. Makanya ikhtilaf dalam Islam itu ada 2. Ada ikhtilaful ara', ada ikhtilaful qulub. Kalau ikhtilaful ara' itu hal yang wajar. Bahkan para sahabat pun ikhtilaf dalam pendapat. Tapi kalau ikhtilaful qulub itu namanya firqah, perpecahan. Saya tidak menganut mazhab yang celana di bawah mata kaki itu disebut isbal. Bagi saya isbal dulu dengan sekarang berubah. Karena maknanya adalah sombong. Dulu orang isbal sombong itu karena diukur dari ukuran pakaian. Orang kaya itu beli pakaian yang panjang. Orang miskin tidak sanggup beli kain yang panjang sehingga pakaiannya hampir selutut. Kalau sekarang isbal itu identik dengan brand. Orang kaya beli pakaian-pakaian atau aksesoris dengan brand yang mahal. Orang miskin yang KW. Jadi kalau seseorang menyombongkan diri dengan pakaian yang branded, maka dia musbil. Tetapi meskipun demikian, saya sangat menghargai orang yang memahami dan meyakini bahwa makna isbal itu tetaplah seperti teksnya. Karena ikhtilafnya hanya pemahaman, tidak ikhtilaful qulub. Sama kayak kemarin, ada yang turun 212, ada yang tidak turun.
Bagi yang turun, harusnya menganggap yang tidak turun saudaranya, tidak perlu mengatakan kalian munafik. Bagi yang tidak turun, menghargai saudaranya yang turun untuk aksi sholat Jumat 212, tidak menganggap kalian bid'ah. Kemudian menganggap bukan lagi saudara. Sehingga kalau ada saudaranya yang turun kemudian mungkin celaka atau apapun, mereka akan ngata-ngatain, tuh makanya rasain atau apa. Ini berarti ikhtilaful qulub. Kalau sudah ikhtilaful qulub, itu dosa besar. Wa ulaika lahum adzabun azim. Mereka itu dapat azab yang besar. Maka kalau ikhtilaful ara, Idul Fitrinya kapan? Senin apa Selasa? Itu ara, biarin aja. Kita kunut subuh atau enggak? Itu aro, biarin aja dengan pemahaman masing-masing. Tarawehnya 11 apa 23? Mangga aja, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi kalau ada yang ketika ada seorang laki-laki muslim dizolimi, kemudian yang lain bertanya, dia itu subuhnya kunut enggak? Kalau yang mengatakan, oh dia kunut, oh berarti saya enggak perlu nolong dia. Ini namanya firqah, perpecahan ini namanya. Oh dia mah enggak kunut, berarti dia bukan saudara saya. Ini namanya perpecahan. Makanya dalam Islam, ikhwah itu adalah mencintai. Kita mencintai saudara kita. Ini masalah hati. Walaupun kita berbeda pendapat dengan dia. Apalagi bukan berbeda pendapat. Hanya berbeda negara. Hanya berbeda letak geografis. Bahkan berbeda pendapat, berbeda negara, berbeda letak geografis, berbeda keturunan. Kalau dia mukmin, saya mencintai dia karena Allah. Ana uhibbuka fillah. Ada nggak sih rasa cinta kita kepada saudara kita? Walaupun mungkin di antara mereka nggak sama satu orang dengan orang yang lain, cinta kita kepadanya. Ada yang cinta kita besar banget, ada yang cinta kita standar. Tapi cinta kepada sesama mukmin. Apa ukuran cintanya? Kita menginginkan kebaikan untuk dia. Dan tidak menginginkan keburukan bagi dia. Itu ukuran cinta paling kecil. Kita menginginkan kebaikan untuk dia. Jadi kalau dia dapat rahmat, alhamdulillah, itu cinta. Kalau dia dapat musibah, innalillah, kasihan ya, doain, bantuin, itu cinta. Cuman kalau ini nggak ngaruh, terserah deh, dia mau dapat rahmat, dia mau dapat musibah, bukan saudara saya juga, berarti tidak ada cinta yang bisa dia rasakan di dalam hatinya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang mukmin itu mencintai orang-orang yang datang kepada mereka. Bukan malah merasa terbeban. Hajara ilaihim, orang Mekah hijrah ke Madinah. Dan orang Madinah tidak pernah terbeban dengan datangnya orang-orang Mekah. Wah nih, jadi nambah nih populasi penduduk kita di Madinah. Jadi nambah kerjaan kita. Jadi nambah nih APBN kita. Gak pernah mikirin kayak gitu. Kalau pemerintah masih mikir ketika ada muslim yang terzalimi di Rohingya datang ke Indonesia beban, bukan orang mukmin. Berarti dia tidak paham makna dari persaudaraan. Kenapa kita menganggap saudara kita yang datang kepada kita lalu jadi beban? Kayak anak kita pulang ke rumah, wah dia pulang harus menafkahi, harus kasih makan. Beban gitu, anak sendiri. Atau saudara kita, mungkin adik kita perempuan atau kakak kita perempuan di rumahnya ada percekcokan dengan suaminya. Akhirnya dia lari kepada saudara laki-lakinya datang ke rumah kita. Apakah dia beban buat kita? Atau ponakan kita. Saya orang Aceh, tinggal di Bandung. Misalnya ada ponakan saya atau adik saya dari Aceh pergi ke Bandung pengen kuliah. Sebelum dia dapat kos-kosan, dia tinggal di rumah saya. Etis nggak sih saya menganggap dia beban di rumah saya? Nggak etis kan ya? Orang dia saudara saya. Kecuali yang datang ke rumah saya itu bukan saudara saya. Etis kalau saya bilang, terbeban. Kalau bisa jangan lebih dari 3 hari ya. Karena bukan saudara. Tapi kalau saudara saya bilang jangan lebih dari 3 hari. Itu kayaknya nggak pantas banget tuh. Pasti saya jadi orang tercela. Masa ada keluarga datang-datang dari jauh merantau, kamu sudah sukses di negeri orang, tidak mau menampung saudaranya. Minimal sampai dia dapat kos-kosan. Gak akan selamanya tinggal di rumah saya. Cuman dalam keadaan darurat saja dia tinggal. Masa semalam pun gak dikasih tempat untuk tinggal di rumah? Kalau tidak ada kamar, tinggal di ruang tengah. Kalau tidak ada ruang tengah, pokoknya masuk aja ke rumah kasih. Kalau gak ada bantal, tidur dengan lengan. Yang penting kita memberi dia perlindungan. Jadi kalau kita masih menganggap mereka beban, mana bukti cinta? Orang Myanmar, teman-teman saudara kita di Rohingya, terkatung-katung di atas lautan. Seolah-olah tidak ada daratan yang halal buat mereka. Semua daratan itu haram untuk mereka. Berhari-hari, berminggu-minggu di lautan. Sampai banyak yang meninggal dunia kemudian dilempar ke dalam lautan supaya meringankan beban dari perahu yang mereka tumpangi. Meninggal dilempar ke laut, meninggal dilempar ke laut. Karena mau dikuburin di mana? Ditaruh di kapal, berat-beratin.
Mau nggak mau, walaupun nggak rela, dilempar ke laut. Yang tersisa dari yang berangkat, mungkin hanya sepertiga atau seperempat aja yang masih hidup. Dan itu juga dengan kondisi yang sangat luar biasa memprihatinkan. Sampai ke Aceh. Waktu itu di Aceh Utara, daerah Lok Semawe. Sampai ke Aceh nih. Alhamdulillah ketemu daratan yang penduduknya 100% Muslim. Dan mereka berbahagia menganggap, oh ini saudara saya, gitu kan ya. Sampai di kita ada peraturan, harus dikembalikan lagi ke musuhnya. Bukan dikembalikan ke negerinya, dikembalikan kepada musuhnya. Ini Muslim seperti apa ini? Muslim seperti apa ini? Tidakkah kita malu kepada Rasulullah SAW mengaku umatnya tetapi tidak mengikuti ajarannya? Tidakkah kita malu kepada Allah sebagai orang munafik yang mengaku sebagai hamba Allah tetapi tidak mau melaksanakan perintah Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Dan yang lebih lagi, kita malu kepada diri kita sendiri. Ngaku-ngaku tetapi tidak ada bukti. Tidak perlu pemerintah memberi mereka tambahan APBN. Biar kaum muslimin aja yang merawat mereka. Kita kaum muslimin siap. Kaum muslimin di Indonesia itu jumlahnya banyak. Ada lebih dari 100 juta. Kita patungan aja satu orang 1.000. Bukankah untuk rokok kita punya? Bukankah untuk jajan anak kita punya? Beli handphone, beli pulsa kita punya? Kenapa untuk saudara Rohingya tidak punya? 1.000 rupiah saja satu orang. Ada berapa ratus juta orang. Bisa kok membiayai dan menafkahi mereka. Alhamdulillah, sebagiannya sekarang sudah ditampung di Aceh Utara, di Lok Semawe. Dan Bupati Lok Semawe atau Aceh Utara itu mengatakan bahwa mereka boleh tinggal di situ dalam waktu yang tidak dibatasi dan masyarakat Aceh yang akan menafkahi mereka. Alhamdulillah. Tetapi masih banyak yang terkatung-katung di lautan. Ini baru ngomongin Rohingya. Belum ngomongin yang lebih parah lagi yaitu Aleppo atau Suriah. Belum ngomongin Palestina. Rasa-rasanya agak nggak mungkin kita yang mengaku saudara tapi menganggap saudara kita itu beban buat kita. Nggak mungkin. Makanya Allah mengatakan yuhibbun. Orang yang bersaudara itu mencintai. Bukti mencintai, menginginkan kebaikan untuk dia, dan sedih jika saudaranya tertimpa dengan suatu kemalangan atau musibah. Sungguh mengherankan, kalau kita bisa hidup tenang, having party gitu, tahun baruan, seru-seruan, beli kembang api, di waktu yang sama, di Aleppo, mereka terkepung, mereka dibantai, mereka dibom, mereka ditembak, mereka dibakar hidup-hidup. Bahkan rumah sakit, tempat orang yang tidak berdaya pun dihancurkan. Seolah-olah kita tinggal di planet yang berbeda dengan mereka. Ini aneh nih. Kita tinggal di bumi bukan sih? Kenapa kaum muslimin yang sama-sama tinggal di bumi, tapi kayak rasanya tinggalnya di planet yang lain. Kita di Mars, mereka di bumi. Atau kita di bumi, mereka di Mars. Beda planet. Padahal di planet yang sama kita tinggal. Agak kurang wajar kalau kita bisa foya-foya, bersenang-senang, sedangkan saudara kita menangis. Itu kayaknya nggak mungkin kita bilang itu saudara. Kayak saya, ketika terjadi musibah tsunami di Aceh dulu, saya masih kuliah di Mesir. Saya nggak bisa menghubungi keluarga saya selama 1 minggu. Jadi saya nggak tahu kondisi keluarga saya. Baru setelah minggu kedua saya bisa telepon. Saya baru tahu ibu saya meninggal, kakak saya meninggal, adik saya dirawat di rumah sakit karena punggungnya terbelah, kemudian kepalanya juga kebelah gitu. Ini kena seng, kena balok segala macam dan dirawat. Itu bikin saya di Mesir itu serba salah. Mau pulang tidak ada biaya. Mau kemudian tinggal di Mesir nggak enak hati, pengen lihat kondisi adik sendiri. Nggak mungkin kan saya pas tahu adik saya lagi dirawat di rumah sakit, ibu saya baru meninggal. Tiba-tiba saya ngafe, saya foya-foya, saya ketawa-ketawa sama teman-teman saya. Itu mustahil. Kenapa? Karena saya menganggap ini saudara saya. Jadi nggak usah bohong, kaum muslim yang mengaku bahwa kita bersaudara, kalau kita masih bisa tertawa terbahak-bahak, tapi merasa bahwa mereka itu bukan di planet yang sama. Nggak peduli sama sekali. Bukan berarti kita nggak boleh ketawa, nggak boleh bersenang-senang. Karena itu sifat manusia, sifat dasar manusia. Butuh hiburan, butuh bahagia. Cuman di sisi yang lain dia nggak boleh melupakan dan pura-pura nggak tahu kenyataan bahwa ada saudaranya yang membutuhkan bantuannya. Jangan juga kita membantu sekedar menggugurkan kewajiban. Saya udah bantu kok 100.000, udah aja selesai. Itu mah sekedar menggugurkan rasa feeling guilty gitu. Apakah nilai persaudaraan kita hanya sebatas itu untuk menghilangkan feeling guilty doang? Sehingga kalau adik kita sakit tadi, saya udah kirim kok 100.000, udah aja gitu. Nggak pernah lagi nengok
Ah, udah sembuh belum? Masih butuh apa? Mata segala macam. Ini analogi yang sangat sederhana tentang makna persaudaraan. Dan saya yakin semua manusia itu tahu arti persaudaraan. Tapi kenyataannya, banyak dari kaum muslimin hari ini belum merasakan hubungan persaudaraan di antara mereka. Baru merasakan hubungan mungkin seperti kenalan saja. Oh ya, tahu gitu doang. Aleppo diserang loh. Oh ya, kasihan ya. Paling gitu doang. Bentuk dari empatinya, kasihan ya. Udah gitu. Gaza eh, di dibombardir lagi loh. Gaza diblokir, diblokade. Oh gitu ya, kasihan banget ya. Gitu doang. Rohingya diusir loh dari kampung halamannya. Duh, kasihan banget ya. Gitu doang. Nah, ini persaudaraan. Ini umat Islam. Ummah wahidah. Umat yang satu. Yang mereka itu seperti jasadin wahid. Seperti satu tubuh. Makanya makna dari persaudaraan yang kedua kata Allah di dalam Al-Quran adalah yuhibbun. Punya perasaan. Wihdatus syu'ur kata ulama. Satu perasaan. Dalam hadis disebutkan idza ishtaka 'udwun, kalau salah satu organ tubuh itu merasa sakit, tada'a lahu sairul jasadi bis sahri wal huma, maka seluruh organ yang lain akan ikut merasakan dua perasaan. Satu, tidak bisa tidur. Kedua, panas dingin. Itulah mukmin. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, semua anggota tubuh merasa nggak bisa tidur malamnya. Padahal yang sakit jempol, kenapa mata nggak bisa terlelap? Padahal yang sakit jempol, kenapa kepala ikut-ikut sakit? Padahal yang terluka itu jempol, kenapa seluruh tubuhnya menjadi meriang? Itulah jasadin wahid, wihdatus syu'ur, satu perasaan. Kalau kita belum merasakan itu, banyak-banyak muhasabah dan minta ampun kepada Allah, berarti kita belum menjadi mukmin sejati. Masih lebih mirip seperti orang munafik. Ada perasaan persaudaraan. Bukan hanya kalimat di lisan, tetapi dirasakan. Kalau kalimat di lisan mah, kami menyatakan sebagai bangsa Indonesia ikut prihatin terhadap apa yang dialami etnis, nggak mau lagi bilang kaum muslimin, etnis yang ada di Rohingya. Kami prihatin terhadap kondisi konflik lagi katanya, bukan penjajahan, bukan kezaliman, konflik yang terjadi di Suriah. Kami prihatin dengan peperangan yang terjadi di Palestina. Itu bukan peperangan, itu penjajahan kayak kita dulu dijajah Belanda. Kita rela nggak sih kalau negara Indonesia pas lagi dijajah Belanda, orang lain bilang itu konflik? Siapa yang datang ke negeri kita, kenapa kita malah dituduh konflik? Hanya mengatakan kami prihatin, itu lisan. Terasa nggak sih di hatinya? Ini muhasabah untuk kita, untuk bangsa kita, untuk pemerintah kita, untuk ulama kita, untuk semua kaum muslimin. Tidak ditujukan kepada siapapun secara khusus, tetapi kepada siapapun yang merasa dirinya beriman. Coba tanya diri masing-masing, ada nggak perasaan itu? Karena perasaan itu nggak bisa bohong. Kalau lisan, gampang bilang bohong. Kami mengutuk, lisan. Kami prihatin, lisan. Kami menghimbau, lisan. Tapi ada nggak sih perasaan itu di hatinya? Dan sekuat apa perasaan itu di hatinya? Kalau hanya muncul sekilas doang, itu namanya khawatir. Dan itu bukan ciri-ciri mukmin. Kalau munculnya lama, itu sudah ada tanda-tanda iman. Lalu dari perasaan itu muncullah ekspresi-ekspresi atau aksi-aksi yang sifatnya lebih konkret dalam membantu saudaranya. Al-hub, perasaan. Dan kalau udah baper, udah pakai perasaan, insya Allah itu udah kuat. Kayak seorang laki-laki jatuh cinta sama seorang perempuan. Kan bahasanya, gunung kan kudaki, laut kan kuseberangi. Apalagi, apapun yang terjadi, nggak masalah sampai hujan-hujanan, sengaja berdiri di bawah hujan supaya kelihatan bahwa dia mah habis-habisan gitu kan ya, adegan film India. Kenapa bisa kayak gitu? Banyak orang yang ketika jatuh cinta jadi nggak logis. Bahkan ada yang ingin membuktikan cintanya dengan cara nabrak diri ke truk. Truk lagi berhenti di jalan ditabrakin. Apa pesan moralnya? The moral of story, saya nggak bisa hidup tanpa kamu, gitu kan? Saking nggak logisnya orang kalau udah pakai perasaan. Dilarang gimana pun nggak bisa nikah dengan cara jelas-jelas, maka nikah lari, kawin lari. Pokoknya nggak bisa dihalangi aja kalau udah pakai perasaan.
Tapi kalau nggak pakai perasaan, itu mah basa-basi. I love you kah atau apalah bahasa-bahasanya, tetap aja itu namanya gombal. Eh, ayah kamu tukang parkir ya? Kok tahu gitu kan ya? Soalnya hati saya tuh udah terparkirkan apa gitu. Saya mah nggak romantis orang ini. Saya kamu udah memarkirkan hati saya kepada kamu, jadi nggak bisa beralih lagi ke parkiran yang lain. Misalnya gitu ya. Itu mali lisan dan lisan manis memang, cuma nggak akan buat orang itu jadi kurang logis, buat orang itu jadi aneh, buat orang itu jadi mengherankan takjub, nggak bisa. Kalau hati itu dalam banget. Kalau udah pakai perasaan, jadi nggak logis aja. Apapun akan dia lakukan. Sampai lapar pun mau, disuruh apa aja mau, kayak jadi budak. Kenapa? Karena pakai perasaan. Kira-kira persaudaraan kita kepada sesama muslim itu lisan atau perasaan? Kalau lisan itu manis. Wah, kami ini bersaudara, kita ini nasionalisme, kita ini kebangsaan, kita ini Bhinneka Tunggal Ika, kita. Bahasa yang sangat manis. Ada nggak sih di perasaan hatinya? Ada banyak orang yang mampu berbicara dengan indah, tetapi sebetulnya perasaannya nggak sesuai dengan ucapannya. Ngomongnya luar biasa, perdamaian, apa bahkan di undang-undang kita apa? Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa kan? Wujudkan itu dengan realitas, bukan hanya sebagai amanat dari proklamasi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan kita sangat menghargai kalimat itu. Ayo atuh, bukankah Suriah itu sebuah bangsa? Bukankah apalagi Palestina itu bangsa? Rohingya itu bangsa? Kemerdekaan, merdeka di sini tidak harus berpisah dari sebuah negara. Merdeka di sini artinya mereka punya hak yang harus dipelihara dan dijaga. Gak boleh dizolimi. Ini namanya perasaan. Perasaan cinta kepada sesama manusia dan ditambah lagi cinta karena iman. Yuhibbun. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perasaan ini harus dipupuk. Kalau kita tidak pernah melihat apa yang terjadi di sana, kayaknya perasaan ini nggak akan terlalu greget gitu, tidak terlalu terasa. Perasaan cinta itu harus dipupuk. Kayak kita mencintai seseorang harus sering lihat dia, harus sering ketemu dia, harus care sama dia kan. Makin kita care, ngepoin Instagramnya, ngepoin Facebooknya, sering ketemu sama dia, makin care. Makin sering ketemu, makin besar perasaan. Kalau lama nggak ketemu, LDR gitu, lama-lama hilang sendiri kan. Kan banyak tuh orang yang putus gara-gara LDR. Gara-gara jauh-jauhan, yang satu di kutub utara, satu di kutub selatan. Nggak ada sinyal, akhirnya pertama, saya mah akan setia. Saya nggak bisa hidup tanpa kamu, endless love, cenah. Cinta abadi, true love story. Itu bertahan cuma sebulan, setelah sebulan berkurang, hilang, akhirnya nggak ada sama sekali. Udah aja, pas pulang-pulang, ternyata dia sudah melihat janur kuning, sudah menikah. Muncullah lagu dangdut ya. Bahagiamu adalah dukaku gitu ya judulnya ya. Bahagiamu, dukaku. Kenapa bisa kayak gitu? Gara-gara hubungannya jauh, tidak pernah interaksi, akhirnya rasa itu hilang sendiri. Sehingga kalau mau menjaga rasa itu harus sering-sering interaksi. Harus saling peduli, harus sering. Bahkan ada orang yang sampai telepon jarak jauh, malam-malam chat, segala macam. Kenapa? Biar menjaga perasaan. Nah, kita sesama muslim harus dijaga dan dipupuk perasaan itu dengan cara sering mencari tahu tentang keadaan saudara kita. Itu bukti dari kita bersaudara. Gimana keadaan anak-anak saya di Aleppo? Cari di Instagram. Banyak tuh viral. Dan apa perasaan kita begitu ngelihat seorang anak kecil menangis, trauma, setelah rumahnya dibom sama rezim Bashar Assad, orang Syiah Nusairiyah, orang Rusia, dibom rumahnya, dan dia selamat dari satu keluarga besarnya yang meninggal semua, cuma dia yang selamat. Itu udah luka-luka parah, dibawa ke rumah sakit, trauma gitu. Begitu dia dirawat, dia pelukin terus perawatnya. Nggak sanggup untuk dibiarkan tinggal sendiri. Kenapa? Dia takut, trauma. Anak usia 2 tahun atau kurang. Gimana perasaan kita? Itu anak kita. Terbangun lagi persaudaraannya. Lihat lagi yang lain. Dan gak usah khawatir. Ada banyak orang bilang, gak usah ngeposting video-video kayak gitu dong. Gak layak untuk dilihat. Kenapa kalau video-video porno boleh?
Kenapa orang nggak khawatir ketika video porno itu viral, anaknya melihat kemudian yang jadi mencuci otaknya dan merusak, meracuni perasaannya? Kenapa kita tidak khawatir? Kenapa giliran video-video tentang realitas kita bilang itu tidak sehat untuk dilihat, itu polusi mata, visual, itu apa dan segala macam? Ini bahasa-bahasa justifikasi saja atau bahasa-bahasa mereka untuk menghalangi kebenaran. Udah media bungkam, terus kaum muslimin saling berbagi berita pun tidak boleh. Mau dianggap teroris cyber lah segala macam, siapa juga yang mau ngebom. Kalau ada orang yang mau ngebom pasti dia nggak paham Islam. Mungkin setengahnya nggak paham Islam, setengahnya emang nggak ada, itu fitnah. Bukan kaum muslimin yang melakukan. Ada yang katanya bom, bisa jadi bukan kaum muslimin, difitnah Islam teh. Atau bisa juga memang orang Islam, cuman nggak paham Islam. Kalau kita paham Islam, ngapain juga kita membom orang yang tidak bersalah? Ngebom orang yang tidak berperang. Indonesia ini bukan negara perang, ngapain kita ngebom? Polisi itu saudara kita, sesama muslim. Bahkan kalau dia bukan muslim pun, kalau dia tidak memerangi kita, ngapain kita bom? Jadi mustahil orang Islam itu, yang paham Islam itu akan menjadi teroris, itu mustahil. Ada nggak sih teroris dengan gelar LC? Teroris, namanya Hanat Ataki LC. Nggak ada LC, teroris kenapa? Paham Islam. Bahkan kita belajar fikih jihad di Al-Azhar. Ketika di Mesir kita belajar mata kuliah namanya fiqh jihad. Pelajaran tentang fikih jihad. Makin kita paham fikih jihad, makin kita nggak mungkin ngebom orang. Justru kalau kita nggak belajar fikih jihad, putus asa dengan keadaan, akhirnya pakai jalan pintas. Mungkin salah satu solusinya supaya menghilangkan aksi-aksi yang mungkin salah, ajarkan aja fikih jihad kepada kaum muslimin. Insya Allah saya yakin nggak akan ada lagi orang-orang yang salah paham tentang jihad. Nggak akan ada lagi orang-orang yang membakar orang hidup-hidup seperti ISIS, membakar tawanannya hidup-hidup. Itu nggak mungkin. Kenapa? Faham fikih jihad. Di dalam jihad itu tidak boleh menyiksa orang dengan api. Karena satu-satunya yang boleh menyiksa manusia dengan api cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak boleh menyiksa orang lain dengan api. Apapun bentuk apinya, listrik, atau dibakar hidup-hidup, dan seterusnya. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan tentang makna persaudaraan setelah kita melaksanakan salat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, tadi di sesi pertama, di antara poin-poin yang perlu kita renungkan adalah bahwa hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin itu adalah wajib hukumnya. Tidak boleh seorang mukmin melihat saudaranya sesama mukmin yang lain sebagai orang yang bukan saudaranya. Seolah-olah kalau bukan ada hubungan darah, maka dia bukan saudaranya. Ini tidak boleh dalam Islam. Jangankan kita kepada sesama mukmin, dalam Islam itu kepada orang kafir pun, tidak semua orang kafir itu diperangi. Bahkan sedikit sekali orang kafir yang diperangi. Itu juga dengan syarat kalau mereka memerangi kita seperti orang Yahudi Israel yang memerangi Palestina. Dan itu tidak berarti semua Yahudi harus diperangi. Ada Yahudi Jerman, ada Yahudi Amerika, yang kalau kita bertemu dengan mereka, orang Yahudi yang bukan dari Israel, mereka bukan musuh yang perlu diperangi. Bahkan kepada orang kafir pun, di dalam Islam itu ada istilah kafir zimmi. Dan zimmi itu diambil dari istilah zimmah. Dan zimmah itu artinya dilindungi. Sehingga orang kafir zimmi, seperti non-muslim yang ada di seluruh Indonesia, mereka berada dalam status zimmi, di mana seorang muslim wajib melindungi mereka jika kita berkuasa. Melindungi keyakinan mereka, melindungi rumah ibadah mereka, melindungi hak-hak mereka, melindungi harta mereka, nyawa mereka, semuanya dilindungi. Bahkan jika ada seorang muslim bersengketa dengan seorang non-muslim, dan ternyata muslim ini yang salah, maka tidak boleh seorang muslim atau pemerintah Islam melindungi muslim yang ini, memenangkan kasus untuk muslim, hanya gara-gara sesama muslim, sesama orang yang beriman. Gak boleh kalau dia zalim. Ini kepada orang kafir. Ada zimmi, dilindungi. Gimana kepada sesama muslim? Makanya poin pertama tadi, persaudaraan dalam Islam itu hukumnya wajib dijaga.
Menghilangkan persaudaraan di antara sesama kaum muslimin itu namanya memutuskan silaturahim. Dan itu ciri orang-orang fasik. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Di antara tiga ciri orang-orang fasik, yang kedua adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu ukhuwah, persaudaraan, silaturahim. Sehingga haram bagi kita memutuskan silaturahim, memutuskan persaudaraan. Dan memutuskan persaudaraan ini tidak harus dikatakan dengan lisan, tetapi cukup dirasakan di dalam hati. Itu tidak ada lagi rasa cinta, peduli, empati kepada sesama muslim, berarti kita sudah memutuskan persaudaraan. Tidak ada lagi bukti ukhuwah di dalam hati kita. Padahal Nabi mengatakan, perumpamaan orang-orang yang beriman itu kajasadin wahid, seperti satu tubuh. Dan satu tubuh ini bukan soal fisiknya, tetapi soal perasaannya. Di mana kalau satu merasa sakit, yang lain ikut merasa sakit. Ini hukumnya wajib bagi kita. Dan kalau ini wajib, nanti di akhirat ini akan dimintai pertanggungjawaban Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah? Jika bayi-bayi di Aleppo, di Rohingya, di Gaza, di Palestina, kelak di akhirat mengatakan, ya Allah, kami dizalimi oleh musuh-musuh kami ditindas oleh musuh-musuh kami, tetapi saudara kami sesama muslim mereka diam saja. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah nanti? Mereka diam saja seolah-olah mereka tidak kenal dengan kami, ya Allah. Seolah-olah kami bukan saudara mereka, ya Allah. Seolah-olah kami tinggal di bumi yang lain dengan bumi mereka, ya Allah. Dan ini pertanyaan yang gak mungkin kita mampu menjawabnya nanti di sidang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadu billah. Karena ini adalah taklif dalam agama, syariat. Sehingga kalau kita menghilangkan syariat persaudaraan, maka saya tidak tahu apa yang akan kita jawab di hadapan Allah. Tanya diri kita, nanti saya akan jawab apa di hadapan Allah kalau saya tidak membantu saudara saya yang terzolimi? Nanti saya akan jawab apa di hadapan Allah kalau saya diam saja, tutup mata, pura-pura tidak kenal dengan saudara saya yang tertindas? Saya akan jawab apa di hadapan Allah? Dan pasti Allah akan bertanya. Gak usah masalah persaudaraan yang masalah besar dalam agama. Masalah sepele aja. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Masalah sepele aja akan ditanya sama Allah. Apalagi masalah ukhuwah. Dan itu termasuk di antara usul hal-hal yang sifatnya dasar dalam agama. Ini poin pertama, bahwa persaudaraan itu adalah wajib syariat agama Allah SWT. Harus kita jaga dan itu ciri-ciri keimanan. Tidak mungkin kita mengaku beriman kalau kita tidak punya semangat persaudaraan. Perasaan bahwa orang lain yang beriman itu adalah saudara kita, walaupun beda nasab. Kemudian poin kedua tadi adalah, terus sebagai saudara, apa yang harus kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang tertindas di mana-mana? Selain juga saudara-saudara kita yang kena musibah di Indonesia. Kalau kena musibah, mereka masih punya keluarga. Di Aceh, di kampung saya. Bukan hanya di Aceh, tetapi bahkan di Kabupaten Pidi Jaya, itu kampung saya banget. Tanah kelahiran saya itu. Gimanapun mereka kena musibah, dengan gempa, kemudian rumahnya roboh, dengan jumlah korban yang meninggal ratusan orang, mereka masih punya keluarga yang tidak terkena musibah. Di sama-sama Pidi Jaya, atau bahkan di Banda Aceh, atau di Aceh. Mereka masih punya keluarga yang membantu mereka, walaupun mereka tetap butuh bantuan dari kita sesama muslim di seluruh Indonesia. Tapi masih lebih mending keadaannya daripada di Suriah yang gak punya siapa-siapa. Bisa gak sih Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih, gak bayangin anak ibu, bayi 2 tahun tinggal di pengungsian seorang diri gak punya siapapun. Gimana kira-kira perasaan kita? Tinggal di pengungsian, masih mending pengungsiannya kalau di Turki sudah aman. Ini pengungsiannya masih di Aleppo, pengungsian tapi masih di dalam pengepungan gitu. Dari Aleppo Timur, kan Aleppo itu terbelah 2 tuh. Yang barat dikuasai oleh orang Syiah Nusairiyah, yang timur dulunya dikuasai oleh kaum muslimin atau mujahidin. Yang sekarang yang habis-habisan dibombardir itu Aleppo
timur. Bayangin anak kita ini sebagai ibu-ibu, laki-laki atau perempuan usia 2 tahun, ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, kakak-kakaknya sudah meninggal, tinggal dia sebatang kara, dan itu jumlahnya banyak yang kayak gitu, ada ribuan, tinggal di kamp pengungsian yang masih di kota Aleppo yang sedang dibombardir, seorang diri. Kira-kira siapa yang akan ngerawat dia? Yang lain juga kondisinya sama, korban perang. Kalau ada keluarga yang mungkin ada ayahnya, tidak ada ibunya. Ada ibunya, tidak ada ayahnya. Atau tidak ada ayah dan ibu, tapi masih ada kakaknya. Dan semua mereka korban perang. Sama-sama susah. Anak-anak kecil kayak gini. Siapa yang akan merawat mereka? Kira-kira kita sebagai perempuan, sebagai ibu, tersentuh nggak sih perasaan kita kalau membayangkan ada banyak anak kecil yang kayak gitu di kamp-kamp pengungsian? Masih mending kalau sampai bisa keluar dari Aleppo dan tinggal di kamp pengungsian yang disediakan pemerintah Turki dan tim kemanusiaan dari seluruh dunia di Turki. Masih mending kalau bisa keluar. Ini artinya harus ada sesuatu yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan untuk mereka? Sebagai wujud persaudaraan kita. Wujud kita cinta kepada mereka. Karena kalau kita nggak cinta, nggak mungkin kita bertanya. Karena kita cinta kepada mereka, kita beriman kepada Allah, kita bertanya, so apa yang harus kami lakukan? Satu, yang harus kita lakukan adalah harus rajin mencari informasi tentang mereka. Ini yang konkret-konkretnya nih. Harus rajin terus menggali informasi tentang mereka. Dan gak susah mencari informasi. Kita sekarang tinggal di era media sosial. Sehingga kalau televisi tidak mau menayangkan nasib saudara kita di sana, gak usah berkecil hati. Dan tidak perlu juga kita ngamuk-ngamuk. Kita udah tahu di mana posisi media dan di mana posisi kaum muslimin. Tidak perlu kita mempertanyakan, kok bisa sih TV nggak menayangkan? Gak usah nanya, udah jelas. Apalagi beberapa TV yang jelas-jelas memang anti terhadap Islam. Jadi nggak perlu heran, nggak perlu tanya, kenapa mereka tidak menayangkan nasib kaum muslimin? Kenapa kalau ada sedikit saja gangguan terhadap yang selain muslim, itu terus-terusan ditayang dalam 24 jam. Gak usah ditanya, udah jelas. Yang perlu sekarang kita cari tahu, kalau media nggak menayangkan, ya udah kita cari dari media yang lain. Sesama muslim. Baik yang berbahasa Arab, atau berbahasa Inggris, atau berbahasa Indonesia, yang banyak viral. Kalau kita di Instagram tinggal search aja tuh. Search, cari, lihat. Banyak, luar biasa banyak sekali. Cari terus informasi terhadap nasib saudara kita. Kayak kita mencari informasi anak kita yang sedang sekarang berada di Aleppo. Kira-kira kalau kita punya anak di sana, lagi kuliah atau lagi sekolah atau mungkin anak bayi, apalagi bayi nih, gimana kita mencari informasinya? Mungkin kita telepon sana sini, hubungin kedutaan, bahkan pesan tiket pesawat langsung berangkat. Karena kita tidak mungkin melakukan itu, minimal kita cari terus informasi mereka, dan itu bukti bahwa kita peduli kepada mereka. Jangan tutup mata, jangan pura-pura tidak tahu. Jangan merasa sudah selesai memberi bantuan 100.000, 1 juta, 2 juta, lalu tidak perlu lagi mencari informasi. Perlu. Satu, tujuannya untuk apa? Membangun terus rasa persaudaraan. Biar kita selalu punya rasa ikatan dengan mereka. Tidak lupa dengan apa yang mereka sedang alami. Apalagi ini bukan masa lalu. Masih terjadi sampai hari ini. Cari terus informasi tentang mereka. Terus yang kedua, yang perlu kita lakukan, sebarkan informasi tentang mereka. Selain kita cari, kalau ada hal-hal informasi yang menurut kita penting banget, ini realistis, tidak dibuat-buat, maka kita sebarkan, saling berbagi informasi. Dan kita nggak tahu siapa di antara orang yang melihat informasi dari kita itu yang tergerak hatinya, kemudian jadi ikut membantu. Dan lebih penting lagi, supaya kaum muslimin ini tidak salah faham terhadap nasib saudaranya sesama kaum muslimin. Karena kita banyak orang Islam, karena mereka tidak tahu dari mana mendapatkan informasi, mereka jadi salah faham. Menganggap itu konflik biasa, itu gara-gara ulahnya para jihadis, kaum muslimin dan seterusnya. Wah, di sana mah kalau saya mau tarik sejarahnya, Aleppo itu bukan pusatnya ISIS. Aleppo itu bukan daerah kekuasaan ISIS, itu bukan Aleppo. ISIS mah ada di kota-kota yang lain, termasuk Homs misalnya. Aleppo itu daerah kekuasaan kaum muslimin Sunni. ISIS tidak masuk ke Aleppo dulunya. Jadi kalau alasannya, oh itu gara-gara ada ISIS di Aleppo. Bukan, ISIS mah beda lagi. Aleppo bukan kasus dengan ISIS. Itu murni kota nomor 2 terbesar di Suriah setelah Damaskus. Dan kota ini dikuasai oleh kaum muslimin yang sebenarnya
Yang dulunya bahkan harga listrik itu gratis loh listrik. Dulu sebelum terjadi Arab Spring, dulu sebelum listriknya gratis, airnya gratis. Saking sejahteranya kaum muslimin di Aleppo. Dikuasai oleh pemerintah Islam yang benar. Jadi bukan karena ISIS. Kalau ISIS, beda lagi. Justru ISIS itu bermasalahnya di perbatasan Turki dan Irak. Kalaupun mereka sesekali bikin ulah di Aleppo untuk memancing datangnya tentara-tentara sekutu internasional, itu hanya sebagai cara untuk memasukkan serangan-serangan musuh kepada kaum muslimin di Aleppo. Cari berita tentang mereka, lalu sebarkan supaya orang-orang Islam di Indonesia, terutama anak-anak muda ini, melek informasi tentang Islam. Jangan terus-menerus hanya mendapatkan informasi dari versi orang yang musuh kepada Islam. Tugas kita saling menyebarkan informasi biar sama-sama dapat hidayah. Nggak salah juga kalau anak muda mengatakan, ngapain sih sibuk-sibuk ngurusin Aleppo? Lo lihat nih, ini mah bukan masalah ngurusin kaum muslimin, kemanusiaan aja ngomongin. Anak bayi, perempuan yang diperkosa, belum lagi nanti banyak sekali orang-orang yang tertindih di dalam timbunan reruntuhan bangunan yang dibom itu, yang masih dalam keadaan cacat luar biasa di rumah sakit, tapi rumah sakitnya hancur, tidak ada. Ada yang dioperasi dalam keadaan tidak dibius. Ini bukan masalah hanya orang Islam, tetapi ini masalah kemanusiaan. Biarkan kaum muslimin dapat informasi yang lebih jelas, lebih konkret, lebih objektif, lebih realistis dari kita. Saling menyebarkan informasi. Itu kewajiban kita. Karena kalau kita tahu saudara kita dizalimi, kita diam saja, berarti kita a'wanuz zalimin, membantu kezaliman. Gak boleh diam. Sebarkan. Tetapi jangan menebarkan fitnah baru. Artinya dengan cara memprovokasi orang untuk melakukan aksi-aksi yang makar atau teror segala macam. Tidak. Bukan ke sana arahnya. Tetapi bukan berarti karena kita gara-gara takut dituduh makar, lantas tidak menyebarkan informasi yang sebenarnya. Juga enggak. Sebarkan informasi yang sebenarnya, tetapi dengan bahasa yang santun. Dengan bahasa mengajak, dengan bahasa menyadarkan. Bukan dengan bahasa memprovokasi. Dan itu kewajiban kita sebagai orang Islam. Itu dua hal kedua yang konkret yang perlu kita lakukan. Sama-sama, biar kalau kita nggak punya media televisi pun, kita punya orang Islam yang mayoritas di Indonesia. Kalau orang Islam ini saling menyebarkan, nggak masalah, nggak ada TV juga. Udah gratis. Nggak perlu kita punya televisi, stasiun televisi sendiri yang mahal operasionalnya, kita sendiri yang jadi reporternya. Kita sendiri yang jadi operasionalnya televisi kita. Sekarang sudah era media itu. Tinggal kita sebarkan, tapi dengan bahasa yang baik, santun, dan jangan dibuat-buat. Jangan mencela, kita tidak mencela siapapun, kita hanya mendoakan kebaikan bagi orang yang menurut kita masih belum dapat hidayah. Sebarkan informasi. Ketiga, yang perlu kita lakukan secara konkret adalah ketuk pintu langit untuk saudara-saudara kita dengan doa, kunut nazilah, seperti tadi salat maghrib, salat isya, di setiap rakaat terakhir kita kunut nazilah. Dan jangan sibuk dengan perdebatan fikih. Nazilah tidak ada sunnahnya. Udah jelas hadis Bukhari. Bahkan Bukhari Muslim. Dalam sebuah peristiwa, asal muasal kunut nazilah kan, gara-gara ada beberapa suku yang minta tolong kepada kaum muslimin. Salah satunya bernama suku Lihyan. Mereka minta tolong kepada kaum muslimin untuk menghadapi musuh-musuh yang menteror mereka. Akhirnya Nabi mengutus 70 orang sahabat. Dan 70 orang ini qurra loh. Para penghafal Al-Quran. Diutus. Ternyata di tengah perjalanan, ketika mereka lagi istirahat di sebuah rest area, rest areanya bernama Bi'rul Ma'unah, Sumur Ma'unah. Musuh dari suku Lihyan tadi ternyata berkhianat. Malah membunuh, membantai para sahabat yang berjumlah 70 orang itu, para ahli Al-Quran, dibunuh di sumur itu. Sehingga air sumurnya menjadi warna merah karena tergenang dengan darah. Akhirnya Nabi marah besar. Dan hari itu juga Nabi melakukan kunut nazilah sebulan berturut-turut. Setiap waktu sholat 5 waktu dalam sehari. Kunut nazilah. Apa yang Nabi lakukan? Berdoa. Ya Allah hancurkanlah suku itu. Ya Allah rahmatilah sahabat-sahabatku dari kaum Qurra yang syahid dalam peristiwa Bi'rul Ma'unah. Bahkan kalau kita baca sejarah, peristiwa Bi'rul Ma'unah ini sampai turun ayat Al-Quran loh. Cuman ayatnya sudah tidak ada lagi di mushaf. Itu istilahnya kalau dalam ilmu tafsir disebut dengan ayat mansuh. Ayatnya sudah dihapus. Tetapi dulu pernah ada, ini hadis dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, dulu kami pernah membaca ayat Al-Quran tentang Bi'rul Ma'unah.
yang isinya itu kayak semacam eh, kalimat atau ucapan dari korban Bi'rul Ma'unah kepada orang yang masih hidup. Jadi kayak SMS gitu. Apa ayatnya? Wahai saudara-saudara kami, sesungguhnya kami telah kembali kepada Rabb kami dan Dia menerima kami dalam keadaan ridho dan kami mendapatkan rahmat darinya. Itu ayatnya kalau diterjemahkan. Nanti bisa dicek, coba browsing di internet. Ayat tentang Bi'rul Ma'unah masih ada teks Arabnya dan ayat itu kemudian dihapus tetapi setelah sempat dibaca oleh para sahabat dan itu memang di antara ilmu tafsir. Ada ayat yang nasikh, ada ayat yang mansukh. Ada ayat yang dihapus teksnya, ada ayat yang dihapus cuma hukumnya tapi teksnya masih ada. Intinya sampai turun ayat Al-Quran untuk korban Ma'unah yang cuma 70 orang. Bayangin yang udah ratusan ribu orang. Dan di Suriah, Palestina, jumlah para hafiz itu banyak sekali. Anak-anak hafal Quran dari usia 7 tahun. Mereka bahkan dalam keadaan perang masih ngafal Quran. Ini beberapa di antara informasi berita yang disampaikan teman-teman kita yang jadi relawan di sana, pernah di Suriah, pas pulang mereka bilang, kami pernah melihat anak-anak di Suriah yang menghafal Al-Quran di masjid dalam keadaan sedang perang. Kita aman aja susah ngafal Quran, mereka perang ngafal Quran. Datang ke masjid ngafal Quran, pada mulai hafalan, di apartemen sebelah masjid dibom dengan helikopter ataupun pesawat tempur sehingga semua kaca-kaca masjid itu pecah dan anak-anak ini pada terpelanting dan wajah-wajah mereka itu kena pecahan kaca. Cuma tidak ada yang meninggal, alhamdulillah. Ini kondisi di sana. Penghafal Quran lebih banyak daripada sekedar 70 orang qurra di zaman Nabi. Kalau Nabi 70 orang aja melakukan kunut nazilah sebulan penuh, gimana dengan ratusan ribu orang? Jadi kalau ada masjid yang belum melakukan kunut nazilah, kita himbau sama-sama, ayo kita doakan. Kita ketuk pintu langit. Sebelum kita mengetuk pintu PBB yang isinya orang-orang yang tidak peduli, mereka tahu tapi mereka tidak mau menolong. Daripada kita mengetuk pintu PBB, mengetuk pintu-pintu raja, ketuklah pintu penguasa alam semesta. Dengan cara kunut nazilah. Ini konkret yang bisa kita lakukan. Imam-imam, nggak usah ragu-ragu membaca kunut. Nggak usah khawatir, nanti kalau diprotes ada ikhtilaf fikih. Nggak ada ikhtilaf fikih. Kalau ada yang berbeda pendapat, berarti nggak ngerti fikih. Karena di antara mazhab 4, tidak ada yang ikhtilaf soal bolehnya kunut nazilah dan hadisnya jelas sahih. Hanya masalahnya adalah orang sudah paham belum tentang fikih kunut nazilah. Kalau kunut subuh ada ikhtilaf dan kita menghargai. Yang kunut mangga, yang tidak kunut juga mangga. Dengan mazhab masing-masing. Tapi kalau kunut nazilah saya kira tidak ada ikhtilaf. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Ikhwan, mau Hizbut Tahrir, mau Salafi, semua juga ulama sepakat kunut nazilah itu masyru' sunnah Nabi SAW. Ini yang ketiga, mendoakan mereka. Setiap kali kita sholat, kalau kita sholat jamaah, kunut nazilah. Kalau kita sholat sendiri, doakan mereka ketika kita sujud. Doakan mereka ketika kita tahiyat sebelum kita salam. Kalau nggak mengerti bahasa Arabnya, doakan mereka setelah kita sholat. Doakan. Yang ketiga. Yang keempat, yang bisa kita lakukan adalah mungkin untuk sekadar kemampuan kita yang terbatas, kita donasi. Semampu kita. Dan cobalah mendonasi itu dengan rasa cinta, bukan dengan rasa sekedar menghilangkan kewajiban. Kalau kita cinta sama mereka, kira-kira donasi kita berapa? Jadi ukuran donasi kita, ukuran cinta. Bukan ukuran asal ada lebih sedikit lah. Kalau ukurannya ukuran cinta, mudah-mudahan berarti buat mereka. Dan tidak perlu menilai orang lain, cukup untuk diri kita sendiri. Jangan kadang-kadang kita donasi 1 juta, ada yang donasi 50.000, kurang cinta. Nggak perlu kayak gitu. Karena kita tidak tahu isi hati orang lain, cukup sebagai muhasabah bagi diri sendiri. Aduh, kalau saya karena cinta mah, kayaknya harus segini nih donasinya. Dan tidak perlu kita mencari-cari alasan, tapi kan butuh untuk sekolah, butuh untuk listrik. Tapi kenyataannya padahal sekolah udah dibayar, listrik udah dibayar. Ada aja alasan. Biasanya itu adalah wasawisus syaitan. Was-wasa dari syaitan. Harusnya sebagai orang mukmin kita membantu orang-orang yang sedang tertindas dengan apa yang bahkan kita butuhkan. Itu baru namanya cinta sejati. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istilah isar, I-T-S-A-R, isar. Ayatnya tadi surat Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Mereka mendahulukan orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Ini kaum Ansor. Walaupun mereka butuh terhadap apa yang mereka berikan itu. Saya pengen ceritain sedikit saja adegan tentang gimana orang Ansor ithar. Suatu hari ada seorang laki-laki muhajirin baru hijrah. Seorang diri, miskin, tidak punya apa-apa di Madinah. Kemudian dia datang ke masjid. Lalu Nabi mengatakan kepada orang-orang Ansor, "Ya ma'syara Ansor, ini ada saudara kalian, laki-laki muhajirin baru berhijrah. Siapa yang mau mengangkat dia menjadi saudara?" Langsung seorang laki-laki Ansor, nggak lama langsung berdiri, dia berlomba-lomba gitu ya. Dia berdiri duluan mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya akan mengangkat dia jadi saudara saya ya Rasulullah." Kalau udah ngomong kayak gitu, berarti dia menjadi tanggungan saya sejak saat itu. Bukan sekedar, oh ya udah saudaraan aja, udah nggak ada lagi hubungan. Enggak, kalau udah dibilang dia saudara saya, berarti dia berada dalam tanggungan saya. Ada apa-apa? Tanya saya. Makannya, tempat tinggalnya, harga dirinya, keselamatannya, semua jadi dalam tanggungan dan tanggung jawab saya. Saya ya Rasulullah, dia jadi saudara saya. Oh ya sudah, alhamdulillah, semoga Allah memberkahi kamu. Dibawa pulanglah laki-laki muhajirin itu ke rumahnya, ke rumah laki-laki Ansor. Ternyata laki-laki Ansor yang mengangkat muhajirin jadi saudara angkatnya bukan orang kaya, orang miskin. Bahkan bukan miskin, fakir loh. Bayangin, orang fakir aja bisa menjadikan orang lain saudara dan ditanggung semua kehidupan dia oleh laki-laki ini. Ini orang fakir, gimana orang yang kaya? Datang ke rumahnya gubuk. Dia bilang, "Tunggu di sini ya, saya masuk dulu ke rumah." Dia masuk ke rumahnya. Dia temui istrinya, dia tanya, "Wahai istriku, Mah, ada makanan nggak di rumah?" Dia sendiri dari tadi siang belum makan. Dia nanya ke istrinya, "Mah, ada makanan nggak di rumah?" "Itu ada saudara kita, laki-laki muhajirin. Mulai sekarang dia jadi saudara angkat kita. Belum makan, kasihan." Apa kata istrinya? "Pah, nggak ada apa-apa di rumah kita. Cuma ada satu potong roti, itu jatah makan anak-anak kita. Jatah makan malam buat anak-anak kita. Dan anak-anak dari tadi nungguin bapaknya pulang biar makan bareng." Bayangin, cuma ada sepotong roti di rumahnya. Anak-anaknya belum makan. "Cuma ada itu, wahai suamiku." Kata suaminya, "Bu, kamu rela nggak kalau roti itu kita berikan kepada saudara muhajirin saja?" "Terus gimana dengan anak-anak?" "Anak-anak, kamu ajak tidur, kamu hibur sampai mereka tertidur. Kalau mereka udah tertidur, baru nanti kita sediakan roti itu untuk saudara muhajirin. Sanggup nggak sih kita lakuin kayak gini?" Ini Ansor, ini iman. Sampai anak-anaknya yang juga lapar disuruh tidur dulu. Supaya roti itu diberikan kepada muhajirin yang sudah 3 hari nggak makan. Padahal mereka juga lapar. Dan istrinya nggak pernah protes, mengatakan, "Samaan wa ta'atan." "Oh ya, ya udah gitu aja." Nggak bilang, "Enggak lah, itu mah buat anak sendiri. Anak juga kan wajib kan kalau kita mau ngasih mah kepada keluarga dulu." Nggak ngomong kayak gitu. Sam'an wa ta'atan. Oh ya, baik. Akhirnya dia bawa anak-anaknya yang banyak masuk ke kamar, dihibur, kalau bahasa kita mah dinina bobokan, sampai pada tidur semuanya terlelap. Setelah tertidur, dia keluar dari kamarnya, membuatkan roti itu dengan sedikit selai, kemudian dihidangkan kepada laki-laki muhajirin. Rotinya nggak terlalu besar. Ketika dihidangkan, supaya laki-laki muhajirin ini makannya banyak dan puas, akhirnya dipadamkanlah lampu di rumah itu. Mereka duduk bertiga, muhajirin, Ansor, dan istrinya. Lampu dipadamin. Setelah dipadamkan, baru dia katakan, "Makanlah wahai saudaraku." Dan laki-laki Ansor bersama istrinya kecap-kecap, seolah-olah mereka juga sedang ikut makan. Padahal mereka nggak makan. Gitu. Padahal mereka nggak makan. Kenapa dipadamkan lampu? Biar nggak ngelihat kalau mereka itu sebetulnya nggak makan. Makan muhajirin sampai habis. Setelah selesai makan, baru dinyalakan lagi lampu, dan laki-laki muhajirin ini disuruh tidur. Dan sejak saat itu, mereka menganggapnya sebagai saudaranya, kecuali kematian yang memisahkan mereka. Ini gambaran dari persaudaraan yang benar dalam Islam. Kalau kita nggak bisa segitu-gitunya, minimal berikanlah donasi kita dengan rasa cinta, bukan asal ada lebih sedikit. Coba tanya ke hati kita, saya mah cinta sama mereka, mereka saudara saya, terus ngasihnya pantas nggak ya segini? Kita sendiri yang tahu. Dan sekali lagi, jangan menilai orang lain. Pemberian orang lain kita hargai, tapi diri kita yang lebih tahu. Ini udah pantas belum? Yang keempat, donasi. Yang kelima, ini juga sangat penting nih. Hal konkret yang bisa kita lakukan. Kita semua sebagai kaum muslimin wajib untuk
memiliki atau memilih atau mengangkat pemimpin yang mau membela hak-hak kaum muslimin, yang beriman kepada Allah, yang takut kepada azab Allah, yang berani terhadap orang-orang zalim, yang membela kemanusiaan, baik itu orang muslim atau non-muslim, yang adil kepada rakyatnya, yang tahu harus berbuat apa dalam suasana seperti sekarang ketika kaum muslimin tertindas. Wajib bagi kita. Kita punya kesempatan itu. Kesempatan mungkin pilkada, kesempatan pemilu nasional dan segala macam. Wajib bagi kita mengangkat seorang pemimpin yang membela hak-hak kaum muslimin. Dan kita yakin kalau pemimpinnya itu orang yang soleh, taat kepada Allah, gak mungkin dia menzalimi non-muslim. Gak mungkin. Mustahil. Karena agama Islam itu agama yang sangat damai. Ketika muslim berkuasa, coba lihat ketika muslim berkuasa. Mana ada orang muslim yang terzalimi? Tapi kalau kita minoritas, kita biasa dizalimi. Tapi kalau kita yang berkuasa, gak mungkin kita ngezalimi orang lain. Mustahil. Kita mah umat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia. Dan kita membaca kisah-kisah bagaimana Nabi memperlakukan orang-orang yang non-muslim dengan perlakuan yang seadil-adilnya. Tidak pernah menzalimi hak mereka. Sehingga kita yakin kalau muslim yang taat, tapi ya, karena ada muslim yang taat, ada muslim yang mungkin belum dapat hidayah. Kalau muslim yang taat jadi pemimpin, saya yakin 100% karena ini adalah ketentuan Allah, gak mungkin dia akan menzalimi orang lain walaupun berbeda agama. Apalagi membiarkan saudara seagamanya tertindas oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Itu gak mungkin. Maka itu kewajiban kita. Jangan biarkan kesempatan-kesempatan itu lepas dari kita. Kalau ada orang bilang gak usah ngomongin politik di dalam masjid, berarti dia gak paham Islam. Padahal politik itu bagian dari Islam. Kecuali saya ngomongin partai, baru beda lagi. Tapi kalau ngomongin siasah, politik, bahkan Ibnu Taimiyah menulis buku khusus tentang siasah syariah. Politik syariah. Politik yang sesuai dengan Islam. Kalau kita belum mendapatkan sistem politik yang sesuai dengan Islam secara 100%, bersabar. Kita gunakan aja dulu kesempatan-kesempatan. Apa yang mungkin kita lakukan sampai dibenahi secara bertahap, sampai sempurna. Jangan perfeksionis, jangan idealis, lalu tidak berbuat apa-apa. Orang lain bicara tentang politik di rumah ibadah mereka. Kenapa kita tidak boleh bicara politik di rumah ibadah kita dan itu hak kita? Sedangkan kita tidak menzalimi siapapun. Kita tidak mencela agama manapun. Ini hak kita sebagai orang Islam. Saya tidak mencela agama Kristen. Saya tidak mencela etnis apapun. Saya tidak mencela agama Hindu. Bahkan agama Yahudi pun tidak mencela. Karena orang Yahudi itu banyak nabi. Para anbiya itu dari keturunan Bani Israel itu banyak sekali. Bahkan salah satu istri Nabi itu dulunya Yahudi, Sofia. Saya tidak mencela sama sekali. Tetapi ketika kita bicara tentang hak kita, kita juga berharap orang lain tidak mencampur aduk, tidak ikut campur dalam urusan agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Indah sekali agama Islam itu. Tetapi kita juga nggak mau terus-menerus difitnah, dizolimi, dijelek-jelekin, ditindas. Nggak mau. Mana ada manusia yang mau ditindas? Bukan cuma orang Islam yang nggak mau ditindas. Mereka juga lebih nggak mau ditindas lagi. Sama dengan kita. Jadi kalau kita teriak-teriak, kita rame karena kita ditindas, wajar itu. Ada orang yang fanatik dengan agamanya. Orang nonton bola aja bisa fanatik. Masa dengan agama nggak boleh fanatik ya? Nonton bola aja fanatik coba. Sampai rela mati demi salah satu klub bola yang dia bela. Masa agama nggak boleh? Selama tidak menzalimi orang lain. Nggak usah fanatik-fanatik aman. Kenapa nggak boleh fanatik terhadap agama yang benar? Inna dina indallahil Islam. Kenapa giliran fanatik terhadap, wah boleh. Gini-gini boleh. Apalagi gaya-gaya boleh. Giliran kita gini-gini nggak boleh. Ini agak unik. Emangnya kalau kita begini terus ada yang mati gara-gara kita gini terus mati? Ini mah. Kalau yang kayak gini mati itu Nabi Musa dorong gitu doang mati kan ya. Kita mah gini-gini gak ada yang mati. Orang kita begini itu sebagai bahasa persatuan. Akidah kita satu. Umat kita satu. Kiblat kita satu. Nabi kita juga sama. Yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Intinya. Kita harus mengambil kesempatan. Untuk mengangkat pemimpin-pemimpin yang soleh. Yang taat kepada Allah. Walaupun tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kurang di sana sininya. Tetapi minimal. Ada kebaikan yang lebih besar. Yang kita harapkan dari orang-orang itu. Apalagi. Kita berada di ambang perubahan kekuasaan dan kepentingan-kepentingan politik yang luar biasa di akhir-akhir ini. Masing-masing kita punya kesempatan itu, gunakan. Jangan sampai kita hanya berkoar-koar di jalan, tetapi kebijakan tidak bisa kita rubah karena kita tidak punya
kekuasaan apa-apa. Orang Islam harus berkuasa. Apa kata Utsman bin Affan ketika dilantik jadi khalifah? Innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Qur'an. Allah bisa menyelesaikan suatu urusan dengan kekuasaan yang tidak diselesaikan dengan Al-Quran. Karena nggak selesai suatu urusan hanya dengan membacakan Allah berfirman, Rasulullah bersabda, nggak selesai. Walaupun kalimat itu benar. Tetapi selesai dengan kekuasaan dengan mengubah kebijakan. Makanya orang Islam harus berkuasa, tetapi kekuasaan itu tidak perlu diperebutkan di antara kaum muslimin. Berikan saja kepada orang yang berhak. Dan kekuasaan itu bagi penguasanya amanah dari Allah SWT yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Bisa jadi penguasa itu yang pertama masuk surga, atau bisa jadi juga dia yang pertama masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan 5 hal ini bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. 1, cari informasi tentang mereka. 2, sebarkan informasi tentang mereka. 3, doakan mereka. 4, bantu mereka semampu kita. Dan 5, mari kita wujudkan negara yang kuat, pemimpin-pemimpin yang taat, dengan cara kita gunakan kesempatan-kesempatan kita dalam urusan kekuasaan atau politik. Semampu kita, konsultasi kepada para ulama, tanya mana yang paling baik yang harus saya lakukan. Mudah-mudahan dengan demikian, suatu saat kita dalam waktu yang sedekat-dekatnya. Karena kalau kita hitung 100 tahun dari runtuhnya khilafah, 2024 itu udah genap 100 tahun. Dan Nabi mengatakan setiap 100 tahun itu akan ada pembaharuan dalam tubuh kaum muslimin. Dan kita berharap, walaupun 100 tahun nggak harus dihitung angkanya, tetapi ini adalah sebuah masa pergiliran. Mudah-mudahan dalam hitungan ini Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, karena kemenangan umat Islam itu adalah kemenangan bagi seluruh manusia. Tapi kekalahan umat Islam itu adalah fitnah dan kehancuran bagi seluruh manusia. Kalau kita menang, semua orang dapat nikmat. Ketika Muhammad Al-Fatih berkuasa di Konstantinopel, semua orang damai. Ketika Umar masuk ke Palestina, orang Yahudi, Nasrani, semua aman. Tapi kalau umat Islam kalah, semuanya jadi rusak. Yufsiduna fil ard. Itu emang sifat orang kafir, merusak di muka bumi. Makanya kita berharap dengan kemenangan kita, kaum muslimin dan semua manusia itu akan mendapatkan hak-hak mereka. Itulah makna dari persaudaraan yang saya pahami dari surat Al-Hujurat, surat Al-Hasyr, dan surat-surat yang lain. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, bukan hanya menjadi wawasan atau menjadi orasi yang kemudian hilang dalam hitungan waktu. Dan marilah kita sama-sama berdoa untuk saudara kita. Kita tutup dengan muhasabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kaum muslimin, menyatukan barisan kaum muslimin, tidak lagi berpecah belah hanya gara-gara perbedaan pendapat yang harusnya bisa dikesampingkan demi kemaslahatan yang lebih besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ولوالدينا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Maafkanlah kami jika kami belum menjadi hamba-Mu yang istiqomah dan taat kepadamu ya Allah. Maafkanlah kami jika ibadah-ibadah kami belum sempurna ya Allah. Maafkanlah kami terhadap masa lalu kami ya Allah.
Maafkanlah kami jika kami masih sering kufur nikmat kepadamu ya Allah. Maafkanlah kami jika kami masih sering mengeluh padahal nikmatmu lebih besar daripada ujian darimu ya Allah. Maafkanlah kami jika kami sering lalai. Maafkanlah kami jika kami lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan agamamu ya Allah. Maafkanlah kami jika akhlak kami masih sering buruk dan menyakiti orang-orang di sekeliling kami ya Allah. Maafkanlah kami jika dulu kami pernah berbuat dosa-dosa besar di masa lalu kami ya Allah. Maafkanlah kami jika kami sering meninggalkan sholat padahal kami tahu sholat itu wajib dan akan dihisap di antara amal yang pertama dihisap ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Anugerahkanlah kepada untuk kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk hati kami ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami imam-imam yang menjadi teladan kami dalam ketakwaan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Indonesia dan bangkitkanlah Islam di Indonesia di tangan para pemudanya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah untuk kami negeri yang aman dan berikanlah rezekimu berlimpah kepada orang-orang beriman di dalamnya. Ya Arhamar Rahimin, lindungilah kami dari orang-orang yang dengki dan orang-orang yang zalim. Lindungilah kami dari orang-orang yang penyakit hatinya. Sembuhkanlah penyakit hati kaum muslimin. Satukanlah barisan kaum muslimin. Hilangkanlah permusuhan dan dendam di antara kaum muslimin ya Allah. Jika kami berselisih dalam pendapat, janganlah biarkan kami berselisih dalam perasaan dan hati ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia. Bantulah saudara-saudara kami di Palestina. Bantulah saudara-saudara kami di Suriah, di Aleppo. Bantulah saudara-saudara kami di Rohingya. Bantulah saudara-saudara kami di Mesir. Bantulah saudara-saudara kami di Yaman. Bantulah saudara-saudara kami di Irak. Bantulah saudara-saudara kami di Pakistan, Afghanistan, dan di seluruh dunia, ya Allah. Siapa lagi yang bisa membantu mereka selain Engkau, ya Allah? Tangan kami tidak sampai kepada mereka, ya Allah. Harta kami cuma sedikit yang bisa sampai kepada mereka, ya Allah. Sedangkan Engkau maha kaya, Engkau maha kuasa. Bantulah saudara-saudara kami. Kami tahu Engkau lebih sayang kepada mereka, sehingga Engkau berikan mereka ujian, dan Engkau ambil syuhada yang sangat banyak dari mereka, ya Allah. Tetapi, selain rahmat-Mu itu, berikanlah juga rahmat kemenangan dan pertolongan bagi saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Ar-Rahman Rahimin, Engkau pasti mendengar suara tangisan bayi-bayi di Aleppo, ya Allah. Bayi-bayi di Gaza, ya Allah. Engkau pasti tahu kezaliman-kezaliman orang-orang Syiah Nusairiyah yang ada di sana, ya Allah. Engkau pasti tahu rencana-rencana jahat Bashar Assad dan para sekutu-sekutunya di sana, ya Allah. Engkau maha tahu segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu-Mu, ya Allah. Dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan kebesaran dan kekuasaan-Mu, ya Allah. Kami memohon dengan kebesaran dan keagungan-Mu, tolonglah saudara-saudara muslimin di seluruh dunia, di Aleppo dan di Gaza, ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami muslimin di Rohingya, ya Allah. Bebaskanlah Masjidil Aqsa dari tangan-tangan dan cengkraman orang-orang Yahudi Israel. Bebaskanlah Masjidil Aqsa, kembalikan kepada orang yang berhak, yaitu kaum muslimin, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berilah hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami. Berilah taufik-Mu kepada ulama-ulama kami, dan bimbinglah pemuda-pemuda kami. Tutuplah aurat perempuan-perempuan kami, dan tegakkanlah agama-Mu di negeri kami yang tercinta ini, ya Allah. Jauhkanlah kami dari fitnah, jauhkanlah kami dari kezaliman, jauhkanlah kami dari perpecahan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi nggak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan.
Baru berangkat ke Syam. Sampai di Syam, Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana, sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat." Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. "Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah." Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, "Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali?" Mereka semuanya kaget dan bahagia. Seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid. Ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid. Ngumpul, ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna." Enggak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat, 2 hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis.
Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, "Ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis?" Kata Bilal, "Dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul." Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik. Berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?